this computer. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya yang biasanya kita malam, cuma kali ini sore. Mudah-mudahan tidak ada yang berhalangan ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya. Kenapa sore? Soalnya takutnya kalau malam teman-teman yang di daerah timur kemalaman gitu. Atau saya nggak tahu, mungkin mereka senang juga kali kemalaman ya. Biar kuotanya lebih murah kali ya, mungkin ya. Tapi lebih enak sore. Kita coba sore dulu. Ada tiga agenda. Halo, siapa itu anak kecil? Ada 3 agenda yang hari ini sore ini akan saya sampaikan. Pertama soal beberapa aturan baru, revisi ya, yang menurut saya cukup meringankan, walaupun tetap ada challenge-nya juga. Kemudian yang kedua nanti akan saya jelasin soal life cycle. Life cycle itu memang lebih kelihatan di sistem agensi ya, sistem CM-nya agensi. Tapi mungkin teman-teman nanti ketika saya sampaikan bisa ngukur akunnya ada di mana, sebab kayak kemarin ada beberapa akun yang tiba-tiba di-cut, ternyata alasannya life cycle itu. Dan kami kategori lain pun juga kaget nih kok tiba-tiba di terminate, di warning dan segala macamnya, itu kita kaget dan kesel juga, komplain gitu. Cuman lagi-lagi masalah sosialisasi yang terputus. Nah, ini akan saya coba jelasin. Yang ketiga mungkin akan ada beberapa sharing dari teman-teman, ada tips ya, mungkin dari Mas Broto atau adiknya Mas Safid gitu ya, soal viral, dan mereka katanya sudah terbukti tuh. Jadi ya ada potensi yang terbukti gitu. Mudah-mudahan nggak kedengeran suaranya. Beneran nih. Panjang aja dong. Tes, kedengeran nggak? Di saya kedengeran, Mas Anto. Kedengeran, Mas. Oh iya. Mas Bro dan Mbak Oktari, coba. Saya nggak bisa teriak-teriak soalnya. Gitu, pokoknya ada 3 itu. Nah, yang pertama saya akan jelasin lagi soal ini ya, soal panduan per September. Banyak alih ha. Kelihatan Bapak Ibu, saudara-saudara? Bapak Ibu. Kayak Kelihatan. RT. Kelihatan ya? Oke, ini secara prinsip saya nandainnya bulan September karena bukan nggak mungkin bulan Oktober, bulan November kadang suka ada perubahan lagi gitu. Tapi secara prinsip sih sama. Dan di September ini Greenfield sejauh ini kan kita kontrak 6 bulan ya. Sejauh ini belum ada kabar. Dan kita habis sebenarnya September, dia mudah-mudahan diperpanjang. Kalau saya lihat sih ada kemungkinan diperpanjang, mudah-mudahan ya, sehingga kita tetap bisa menghasilkan dari konten agrikultur kita. Kalaupun enggak, ya kita akan kejar di Shopee Live dan itu tadi ya. Secara prinsip, sekarang Snack Video itu lebih menghargai konten-konten atau akun dengan performa yang tinggi. Jadi yang mereka lebih menghargai apa ya, kerja keras mereka yang dihitung berdasarkan viral. Jadi semua video viral teman-teman yang dapatkan, jadi tidak lagi hanya maksimal 15, tapi semua video viral yang teman-teman hasilkan itu akan dibayar. Meskipun agak susah viral, tapi siapa tahu nanti ketika algoritmanya dapat dan teman-teman banyak videonya viral, entah 20 video dalam sebulan, 30, itu semuanya dibayar. Tidak dibatasi lagi 15. Jadi secara prinsip Snack Video sedang memakai pendekatan performa gitu. Nah, metodenya gimana? Nah, dia itu tadi ya, dia pakai sistem bonus, jadi peluang untuk mendapat dolarnya bisa lebih tinggi dibanding biasanya karena
semua videonya akan dibayar. Yang menurut saya ini cukup fair sebenarnya, cukup fair. Jadi mau tidak mau, teman-teman yang membuat konten dengan bagus, sudah kerja keras, dan beruntung viral, itu akan jauh lebih dihargai, lebih fair. Video views dia mulai dihitung dari 10.000 ya, ini untuk akun yang usianya setelah 3 bulan. Nah, dihitungnya sama, tetap 7 hari, dan malam jam 11 waktu Indonesia Barat, itu udah lebih dari itu, udah dihitung hari berikutnya. Jadi bukan jam 12 waktu Indonesia, tapi jam 11 waktu Indonesia, karena beda sejam. Semua video akan dibayar sesuai dengan syarat ya, lolos dan sesuai lolos dari tinjauan, dan saya yakin teman-teman banyak yang lolos. Kalaupun tidak, teman-teman langsung ajukan feedback melalui email sehingga bisa diproses ya. Saya sih yakin agrikultur banyak yang tidak gagal, banyak yang tidak gagal, banyak yang lolos karena video kita original kebanyakan. Paling senjata tajam, nah itu dia senjata tajam. Kadang kalau bawa pisau, parang gitu ya. Nah itu karena sistem yang menilai, kadang-kadang dia dianggap gagal. Tapi sebenarnya snack itu yang mengecek bukannya sistem, tapi orang juga, benar-benar orang. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau ada yang gagal video karena ada pisau dan parang atau celurit, itu kan sebenarnya alat pertanian. Mudah-mudahan bisa tetap lolos. Kalaupun tidak, bisa dikomplain atau dihindari lebih baik. Syarat utamanya sama, video original, ini berlaku untuk semua. Nah, kalau teman-teman yang ada main juga di video news, itu hati-hati, karena yang repost udah pasti walaupun viral nggak dibayar. Nah, kalau kita, saya yakin semuanya original. Kalaupun download untuk menambah konten di video kita, itu nggak apa-apa. Yang penting hindari logo-logo. Ya, nanti sama dengan panduan yang pernah saya kasih, hindari logo, termasuk logo watermark dari editing kita. Nah, ini juga hati-hati, minimal 60% sesuai dengan kategori. Jadi sebenarnya teman-teman diizinkan untuk mengupload video-video di luar kategori kita, agrikultur dan rural food. Tapi percuma, itu nggak akan dibayar. Gitu. Jadi misalnya teman-teman mau senang-senang segala macam ya boleh, cuman itu nggak dihitung sebagai active day dan nggak lolos. Dan kalau di bawah 60%, terlalu banyak video-video yang di luar konten, itu bisa langsung diterminate. Tidak hanya tidak dibayar, gitu. Bahkan kalau mungkin dalam sebulan, 2 bulan banyak, nah itu bisa langsung terminate. Dan kemarin terjadi juga sama salah satu akun teman kita, gitu. Saya juga heran, tapi setelah saya buka, aduh, ternyata memang banyak yang di luar agriculture. Jadi lebih baik dihindari, ya sekali 2 kali boleh, tapi percuma juga karena nggak dibayar. Sekali 2 kali nggak apa-apa, yang penting minimal 60% dari sananya. Nah, 60% ini kan kadang sifatnya tentatif ya, jadi dinaikin aja minimal 80% deh biar aman. Kemudian video approve itu yang dianggap lolos, yang menghindari aturan-aturan yang dilarang. Untuk bonus masih sama, jadi karena kita termasuk di original partner, jadi untuk minimal 10K udah dapat $3 dalam 7 hari tentunya. Ini beda dengan kategori lain, yang non-original seperti news, dia setengahnya. Gitu. Jadi teman-teman, ya 10.000 udah diga. Ini untuk akun yang setelah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan. Oh, kayaknya semuanya udah dihitung deh. Dari 10K, termasuk yang sebelum 4 bulan. Bukan begitu ya, Mbak CM ya? Mbak Andri ya? Iya, Mas. Kenapa, Mas? Yang 10K ini udah dihitung dari 3 bulan ya? Dari awal ya?
Iya, heeh. Kayaknya dari awal tuh tetap dihitung 3 bulan, jadi nggak ada perbedaan yang dapat 10 kayak Oh ya, di new entry ataupun yang setelah 3 bulan. Sama semuanya 3 USD. oke. Berarti tidak lagi yang untuk akun teman-teman baru yang di bawah 4 bulan, tidak lagi minimal 50K. Sekarang 10K udah dihitung viral dan udah bisa dapat bonus. Ya, meskipun cuma sebulannya 2 doang, tetap video viralnya dihargai, tapi nggak dapat basic fee. Jadi minimal harus kejar 3. Gitu. Ini hitungannya masih sama ya, yang seperti saya bagiin. Kemudian ini catatannya juga sama, masih 7 hari ya. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, dihitungnya 7 hari. Jadi kalau kita upload hari ini, siang ini, itu udah dihitung hari pertama. Jadi kita masih punya 6 hari ke depan untuk dihitung views-nya berapa. Setiap video, ya bonusnya ada 1 kali ya. Jadi misalnya hari ini 10.000, 2 hari kemudian 50.000, ya dihitung nanti pas di hari ke-7, totalnya berapa, itulah yang akan dihitung. Kemudian bonus video tanpa batas. Semua video yang viral akan dibayar. Tidak lagi pakai metode maksimal 15 video, enggak. Jadi kalau teman-teman upload 100 video, 100-100-nya viral, minimal 10, 100-100-nya video itu akan dibayar. Jadi peluangnya lebih besar. Makanya tadi balik lagi ya, Snack Video sedang menghargai akun-akun dengan performa yang bagus. Kemudian bagi banyak ini untuk yang kurang orang lagi. setelah 3 bulan ya, setelah 3 bulan akun-akun yang 15 active day dengan minimal 3 viral. Ini untuk basic fee-nya, ini masih wajib. Cuman untuk komentar sudah tidak lagi. Jadi teman-teman wajib, kemarin kan wajib komentar ya, sekarang udah dihilangkan. Udah nggak ada lagi wajib komen dan segala macam. Jadi mudah-mudahan ini meringankan. Tapi kalau mau dilanjutin tuh komen-komenan juga nggak apa-apa, biar rame. Makin banyak komen, mungkin aktivitas videonya dianggap tinggi. Jadi udah tidak lagi menjadi syarat utama. Nah, ini aturan baru. Untuk basic fee, teman-teman yang baru bergabung ya, yang baru bergabung per September, itu basic fee-nya $20. Nah, untuk yang sebelumnya udah bergabung itu tetap tetap pakai aturan lama, masih $50. Tapi untuk yang baru bergabung per September, ini basic fee-nya $20 nih, kalau sebelumnya kan 50 ya. Tapi syaratnya dia untuk dapetin per bulan hanya 15 active day, tak perlu ada viral untuk dibayar. Ya, ini untuk yang sebelum 3 bulan. Tapi dalam 3 bulan, teman-teman baru harus ada 3 video viral. Jadi dalam 3 bulan probation, nih istilahnya probation, teman-teman harus minimal ada 3. Kenapa? Sebab untuk menghindari terminate. Jadi dalam 3 bulan harus ada video viral. Ini juga berlaku buat teman-teman yang lain, yang udah lama juga pun sama. Jadi kalau bulan ini viral, masih ada umur panjang gitu. Tapi kalau 2 bulan nggak ada, nah di bulan ini kejar deh semua akun ya, semua dikejar untuk bulan ini agak, sebab nanti masuknya ke life cycle tuh yang critical. Nanti resikonya langsung di-terminate. Yang seperti Mas siapa ya kemarin, Mas Hafiz ya, sama Kaleng kayak gitu-gitu. Itu aturan barunya. Jadi minimal dalam 3 bulan harus ada video viral 3. Gitu. Kemudian untuk yang baru juga nih, harus total 60 active day dalam 3 bulan. Jadi jangan main aman 15, kalau bisa setiap hari. Karena active day itu kan 1 hari upload, itu dihitung active day. Jadi kalau sehari uploadnya 3, tetap dihitung 1. Jadi minimal
teman-teman harus yang baru ya 3 bulan harus 60 active day minimal, berarti sebulan 20. Nah ini aturan ini yang apa ya, kadang terminate-nya itu sepihak dari pihak snack, bukan dari kita gitu. Makanya saya bantu ingetin dari sekarang. Sama followers juga, dalam 3 bulan teman-teman tetap harus ngejar 1K gitu. Untuk menghindari terminate juga, karena nanti dianggap dalam masa probation, dianggap tidak produktif dan tidak berpotensi. Kalau dianggap tidak produksi tapi berpotensi, nah itu masih ketolong. Tapi kalau udah tidak produktif, dianggap tidak berpotensi, itu otomatis langsung dari snack China-nya langsung nge-cut gitu. Dan ini berlaku untuk semua akun, semua kategori. Gitu. Untuk teman-teman yang lebih dari 3 bulan, basic fee-nya tetap sama, $50, minimal 15 activity, tapi ada video viral, 3 wajib, minimal 10K. Nah ini yang semoga nanti teman-teman yang udah berhasil bisa bagi-bagi tipsnya, sehingga minimal dapat basic fee. Ya, dan 3 video viral ya, itu tetap dihitung ya, 3 video viral. Kalau 2 video viral doang, ya nggak dapat basic fee, tapi dua-duanya video viralnya dihitung. Tapi kan basic fee-nya kan lumayan. Pembayaran sama buat teman-teman yang baru bergabung, pembayaran di bulan September ini misalnya ya, akan fee-nya dibayarkan di akhir Oktober gitu. Jadi nanti rekapnya di bulan September tuh rekapnya akan muncul di awal Oktober, lalu pembayarannya di akhir Oktober. Jadi setiap akhir bulan setelahnya. Pokoknya sistemnya begitu dulu ya. Jadi jangan misal bukan kayak kerja September saat tanggal 1 udah mulai upload, lalu akhir bulan udah gajian, nggak gitu. Nanti direkap dulu, baru akhir bulan berikutnya baru dibayar. Nah, ini soal life cycle. Emang data ini memang adanya di sistem CM kita. Tapi teman-teman minimal bisa ukur berada di posisi mana, dan nanti bisa ngisi survei dari yang kemarin dibagi ya. Ada survei itu. Nah, itu manfaatkan betul, mungkin ada keluhan atau apa bisa teman-teman sampaikan. Yang pertama ada new entry. Ini teman-teman yang baru bergabung dengan waktu kontrak 2 bulan dan pengikutnya masih 1000. Ini masih dihitung sebagai akun new entry. Yang kedua adalah grow period. Jadi akun yang baru berkembang ya, tapi produksi dan konsumsinya level normal, kemudian dia udah konsisten posting lebih dari 15 video atau lebih, 15 aktivitas atau lebih, kemudian punya video dengan view 10K minimal dalam sebulan terakhir, dan punya follower 1000 sampai 100.000. Kemudian maturation period. Ini dianggap cukup tinggi, baik produksi maupun penontonnya, viewernya cukup tinggi. Kemudian dia konsisten, minimal 15 active day, 15 video, punya view 10K minimal, pengikut lebih dari 100.000. Nah ini rata-rata teman-teman kayaknya masuk di grow period. Nah ini yang bahaya nih, observation dan critical tuh mulai bahaya. Jadi dia dianggap lambat untuk mendapatkan follower, kemudian kontennya dianggap di bawah standar yang diinginkan snack video, kemudian pada saat yang sama dia aktif day-nya kurang dari 15, kemudian konsumsi video viewersnya itu tidak ada viralnya, kemudian followernya kurang dari 1000, meskipun dia udah berusia 2 bulan. Nah, dia masuk observation, dipantau. Nah, yang bahaya adalah ketika udah masuk critical period. Jadi, dia lebih parah dibanding observation. Jadi dia di bawah di active day-nya kurang, kemudian dalam sebulannya
nggak ada yang viral dalam 3 bulan, ini masuk critical period. Nah ini kalau di bulan berikutnya dia tidak ada yang viral, kemudian activity kurang, dan dia otomatis nanti akan di-terminate. Nah ini nanti akan kita selalu cek mana teman-teman yang masuk observation dan critical sehingga bisa terselamatkan. Gitu. Karena kalau udah masuk ke sini, agak kita nggak bisa ngapa-ngapain karena semua dari snack pusatnya yang dia langsung mempanis gitu, langsung terminate gitu, langsung ya, kaget juga gitu. Nah, teman-teman hindari ini. Dan ini semua berlaku untuk semua akun ya. Ini istilah-istilah period dalam life cycle. Nah, mungkin masih bingung. Ini ada ininya juga ya, ada grafiknya biar lebih gampang. New entry itu umurnya 2 bulan dari baru. Nah, kalau udah 3 bulan hati-hati tuh. Di bulan ketiga, disitulah penentuan teman-teman akan probationnya lolos apa enggak untuk masuk bulan berikutnya. Nah, itu makanya tetap dikejar follower di atas 1000, ada video viral 3, meskipun tidak dijadikan syarat utama untuk dapat basic fee, tapi tetap harus ada itu karena akan dinilai akun ini bakal diperpanjang oleh Snack atau enggak. Sekali lagi itu dari Snack video pusatnya, dari sistemnya, bukan dari kita. Makanya kita cuma bisa mengingatkan. Gitu. Ini grow period. Nah ini ya, observation dan critical ini yang agak dangerous nih. Gitu. Pending termination period. Gitu. Jadi dia masih, meskipun dia tidak produktif, tapi punya potensi. Nah, punya potensi artinya masih dilirik sama Snack dan masih diberi toleransi waktu untuk menunjukkan potensinya, sehingga masih aman. Nah, yang kritikal ini yang kalau dalam sebulan masuk kritikal, dia bisa langsung di-terminate. Gitu. Nah, ini ya, tetap teman-teman, walaupun ada aturan baru, teman-teman tetap semangat bahwa konten kreator ini adalah profesi yang terhormat, profesi yang dihargai, dan bisa dimanapun, siapapun, teman-teman bisa menghasilkan uang. Tapi tidak semua platform menyediakan ini. Beruntung, Snack walaupun dengan segala aturannya, dengan segala tantangannya, masih memungkinkan kita untuk menghasilkan uang dibanding media sosial lain. Gitu. Jadi, walaupun ketat, walaupun semakin banyak aturan-aturan baru yang berubah yang dalam berapa bulan, bagaimanapun Snack Video tetap masih berpotensi untuk menambah penghasilan kita. Jadi jangan patah semangat, saling mendukung ya, support sama lain. Nanti abis ini mungkin Mas Broto atau Mas Tukang Angon ataupun teman-teman dari grup Banjar ya, Mas Hafid mungkin bisa bagi-bagi ilmunya, bagi-bagi nomor dukunnya kali ya, gitu ya, selain pesulap merah, siapa tahu bisa membantu teman-teman. Tapi sebelum saya ke sana, mungkin ada Mbak CM, teman-teman dulu deh, ada yang mau nanya dulu nggak sejauh ini? Atau silakan Mbak Andri, Mbak CM, content manager kita yang mungkin mau nambahin. Atau ada yang mau nanya, silahkan. Sebelum nanti habis ini teman-teman dari Banjar mungkin bisa bagi ilmunya nih, Mas Broto atau Mbak Tulangon, atau siapapun yang lain, boleh bagi tips, boleh nanya gimana caranya biar viral, teknisnya bagaimana, jam uploadnya gimana, gitu. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya memang untuk akhir-akhir ini, semenjak ada aturan baru, potensi viralnya itu justru lebih di boost, lebih dilihat. Menurut saya ya, nggak sesusah dulu. Asal konten kita bagus itu dalam segi teknis dan segi idenya, kreatifnya. Pasti saya sih ngerasain dalam sebulan ini ya, setelah karena setelah kemarin diprotes oleh akun-akun dan agensi, kayaknya Snack Video juga mencoba untuk memperbaiki diri juga, ngebantu
ngebantu teman-teman untuk viral karena mereka active rate-nya juga drop langsung. Semua agensi itu drop semua active rate. Jadi mau nggak mau Snack Video juga membantu talent-talentnya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, silakan nih buat Mas, ada Mas Pak Broto nggak nih ya? Pak Broto, Mas Hafid, atau Mas apa tukang angon, atau yang lain? Boleh bagi-bagi ilmunya nih, boleh buat teman-teman yang lain biar bersemangat. Iya, jalan. Monggo Mas. Mas Broto ya? Iya, Mas Broto itu. Mas Broto, silakan. Halo, Mas. Bagi nomor dukunnya biar teman-teman ini pada viral. Ente kadang-kadang ente ya. Ya, Bukan, ya. jadi apa ya? Kalau lihat ini Mas, kalau pengalaman ya, pengalaman konten selama 3 bulan, kan saya baru umurnya 3 bulan nih. 3 bulan, di bulan pertama itu video viral 1, di bulan kedua ada 3, di bulan ketiga itu ada 9 kayaknya. Wow. Ada 9, cari sinyal dulu. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Siluet. Kelihatan ya? Siluet ya? Cari sinyal dulu. Oh, susah ya sinyalnya? Ya, biasanya dicari wifi. Ini kebetulan lagi di rumah, jadi nggak ada. Nah, Jelas ya? wis, mantap. Ya, jadi untuk teman-teman konten kreator yang baru, ini pengalaman saya, berbagi pengalaman. Jadi bukan karena nomor dukun, Mas. Tapi karena satu, intensitas lah. Intensitas konten itu jadi penting. Artinya kalau satu hari itu cuma 1, itu hanya untuk memenuhi aktif day, tapi tidak bisa ngejar viral. Lah, maka dari itu ya kalau kata Mas Hafid itu kita dibom itu apa satu hari kalau bisa 5-6 lah. Satu hari 5-6 video dengan teknik pengambilan gambar yang tidak monoton lah, bukan apa ya kayak ngevlog misalnya kan itu aja. Jadi kalau penonton itu kayak cepat lelah melihatnya. Jadi harus ada teknik pengambilan gambar kayak yang diajarkan sama Mas Hafid itu 5 detik short, 5 detik medium, 5 detik yang long. Artinya kalau kita mau ngesut sebuah pohon ya 5 detik itu ya satu pohon full, baru nanti dahannya, baru ke daunnya atau buahnya. Jadi itu. Lalu setelah itu tinggal kreativitas teman-teman saja. Mau diulang, mau dari sudut pandang yang berbeda itu nggak apa-apa. Itu dilakukan setiap hari, setiap kali konten lah. Siap. Nah itu yang pertama yang saya lakukan itu. Jadi bukan nomor dukun, tapi karena mungkin ada dan viral itu menurutku kayak semacam kebetulan sih. Kebetulan dengan didorong oleh keseringan kita konten lah. Kalau Mas tukang angon itu contohnya kan bulan lalu itu nggak ada yang view-nya 1K atau 10K, nggak ada. Tapi begitu dia beralih ke teknik bahasanya Mas Hafid itu ngebom konten. Artinya satu hari bisa 5 atau 5 lebih lah. Dia itu konten lebih dari 5 video satu hari. Jadi kelihatan bulan ini ada 10 apa 20 video yang viral itu. Ada 20-an, 20 video viral. Dan dia ada yang 200, ada yang 10, ada yang 50 itu banyak. Nah, sementara ketika mungkin akan bingung di ide mungkin ya, kok idenya nggak berkembang, monoton itu aja. Itu juga akan mempengaruhi. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kita akan nemu ide lah. Kayak nemu ide misalnya kayak Mas Abim itu, video viralnya sekarang banyak. Bulan ini ada banyak ini. Saya lihat video-videonya dan ternyata setelah beberapa bulan terakhir saya juga melihat
konten-konten saya, dan itu terlalu monoton juga. Dan view-nya paling nyampe 6K atau 5K, belum ada yang 10K untuk bulan ini. Maka dari itu sekarang viewernya itu lebih ke apa ya, konsumsi terhadap kebermanfaatan sebuah tanaman. Nah, kayak Mas Abim itu kan sudah mulai merambah ke bagaimana meracik daun salam biar bisa dimanfaatkan secara langsung, bukan hanya mengeksplorasi manfaat daun salam ini, manfaat daun salam ini, bukan hanya itu ternyata, tapi lebih kepada teknik lanjutan, yaitu pengolahan bagaimana daun salam ini bisa jadi sebuah obat atau daun-daun yang lain lah, atau buah-buah atau tumbuhan yang mempunyai kandungan manfaat. Jadi itu sudah langsung ke tahap teknik pengolahan selanjutan. Sebetulnya ada misalnya ilmu ekstrak. Wah, bagaimana kita menyuling daun salam menjadi sebuah bubuk dijadikan pil. Nah, nanti kita jual produk obat salam misalnya. Nah, itu contoh lah. Tapi menurut pengalaman itu bahasanya ngebom akan lebih punya peluang besar untuk bisa viral. Yang sudah dibuktikan sama Mas tukang angon itu udah terbukti. Dia ngebom walaupun dia tadi malam cerita bahwa kontennya itu enggak sesuai dengan thumbnail, misalnya lunca tapi yang ditulis aslinya lunca tapi yang ditulis bukan lunca. Nah itu dihujat habis-habisan, tapi minimal viral, dan itu akan berefek pada followernya nambah sekarang sudah lebih dari 2K kalau nggak salah. Nah jadi untuk saran saya ke teman-teman konten kreator lain sih, tetap semangat kontennya walaupun belum ada yang viral, tetap terus di cara bahasanya itu dibom dengan video yang menurut saya di lingkungan kita itu banyak, walaupun tidak hanya di kota, yang bisa dimanfaatkan. Misalnya kayak ini sempat di video saya viral ini, tanaman jago-jagoan kalau di tempat saya. Nah, jadi kalau kalau tadi malam kita diskusi dengan teman-teman yang ada di Banjar sih, satu, intensitas kontennya harus lebih banyak, lebih semangat. Kalau tadinya 1 hari 2 kali, kalau bisa 5 video kita upload. Nggak apa-apa, walaupun satu tema, misalnya kangkung, cara menanam kangkung, terus perawatan kangkung, cara memasak kangkung, cara memetik atau pengolahan kangkung, nggak apa-apa, itu dibikin video. Satu tema bisa 5 video. Nah itu kan banyak sayuran-sayuran yang bisa dijadikan konten lah. Terus kemudian thumbnail itu penting. Kalau saya lihat beberapa video saya itu ternyata di thumbnail atau judul video itu penting untuk bahasanya ya, menarik viewer lah. Viewer itu jadi penasaran dengan video kita. Oh ini kok menarik, dari judulnya kayak menantang. Misalnya kayak dari punya Mas tukang angon itu, thumbnailnya itu menantang para viewer untuk melihat. Walaupun setelah dilihat, ternyata kayak gini, akhirnya dikomentar dengan berbagai macam komentator, walaupun ada sedikit pedes-pedesnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting di-upload dulu, nggak apa-apa, nanti kita sembari berjalan, sembari belajar lah. Jadi yang pertama adalah intensitas konten, yang kedua adalah thumbnail, yang ketiga teknik pengambilan gambar. Walaupun kamera teman-teman belum memadai, paling tidak intensitas konten itu jadi ukuran lah. HP saya juga masih perlu di-upgrade, kualitas gambarnya masih kadang ngeblur, itu masih banyak. Jadi gambar itu memang kualitas gambar pengaruh, walaupun nggak begitu banyak tapi ada pengaruhnya. Intensitas konten, yang kedua adalah thumbnail, yang ketiga tadi satu hari minimal 5 video atau berapa lah, kita perbanyak. Yang kedua thumbnail, yang ketiga teknik pengambilan gambar dengan sistem long, medium, short. Nah itu biar penonton nggak bosan juga. Dan yang keempat mungkin tambahan kreativitas. Kreativitas itu bukan serta-merta langsung muncul hari ini, tapi nanti setelah kita bikin video 1 bulan terus-terusan, itu nanti
perjalanannya kita kayak menemukan ide. Oh, kenapa kita nggak pakai diolah dulu? Misalnya kayak Mas Adim sekarang lebih ke masak-memasak itu, masak daun salam, masak daun pace, misal daun apapun lah, yang daun rambutan itu dimasak semua sama Mas Adim itu jadikan obat. Kan keren. Nanti ada lagi misalnya cara membuat memanfaatkan daun bambu menjadi bungkus nasi, atau daun pisang jadi bungkus nasi. Nah, itu juga bisa. Yang penting kan ada unsur alamnya dan ada kebermanfaatan yang di dalamnya, ada informasi. Jadi ada muatan informasinya sesuai dengan apa yang disarankan oleh aturan sana kan seperti itu. Jadi aturan yang sudah dibuat itu memang harus ditaateni. Itu aturan-aturan yang diinginkan oleh snack lah. Kita kan sebagai konten kreator itu bagaimana memberi kayak informasi atau infotainment atau hiburan atau sesuatu yang bisa menambah wawasan para viewer itu, para penonton lah, sehingga mau mengunjungi video kita dan membagikan ke yang lain sehingga terciptalah viral itu. Mungkin itu Mas dari saya, pengalaman 3 bulan konten bersama Snack Video. Jadi ya ada tidak sengaja ketika di jalan tiba-tiba nemu, oh ini kok bagus jadi konten, lalu saya buat. Contohnya kayak yang sarang burung itu, pas saya manen padi, saya nggak pernah berpikir bahwa akan nemu sarang burung di sawah, tiba-tiba ada sarang burung. Terus kemarin jalan-jalan nggak kepikiran bahwa saya akan nemu sisik naga di bawah pohon kelapa, lalu saya bikin konten. Iya, seringkali nggak sengaja, justru ketika kita mengalir di jalan nemu. Nah, yang lebih profesional itu malah Mas Abim, dia sudah punya konsepnya, memasak terus, malah banyak yang viral itu. Videonya itu lebih banyak yang viral kalau bulan ini timbang punya saya. Nanti mungkin Mas Abim bisa menambahkan atau si tukang angon lah. Karena dia juga bulan ini bisa mempraktekkan teori. Dan satu lagi Mas, paling ya Pak, yang penting jangan re-upload. Tahu viral kita lihat hari ini yang lagi banyak ditonton oleh orang itu yaitu kita coba bikin video yang mirip tapi tidak re-upload. Kayak saya dulu tuh yang tanaman yang jago-jagoan itu yang kayak gini nih. Tanaman ini sempat viral di video saya karena saya lihat di Cina itu ada yang pakai tanaman ini untuk jadi kayak model direndam, terus diambil airnya, direndam, diambil airnya, direbus lah, mirip kayak ginseng, campur di ginseng. Nah itu ternyata viral. Jadi teman-teman harus lihat akun-akun besar yang viralnya itu di video bagian mana, yaitu yang dicoba digarap. Karena nanti di mesin pencarinya mungkin akan menunjukkan, oh ini video ini membuat satu tema yang sama dengan orang yang akunnya sudah viewernya banyak. Itu nanti akan kayak di-boost. Itu pengalaman dan yang saya pahami ketika konten dengan Snack Video. Begitu Mas Anto. Oke, Mas Broto, terima kasih banyak. Jadi kalau sebelum saya ke tukang angon dan mungkin Mas Abim atau yang lain mau nambahin ya, kalau yang saya simpulin dari Mas Broto ini, ya betul, pertama soal intensitas, sehari kalau bisa memang lebih dari satu upload, satu konten. Kenapa? Karena ini sistem algoritma ini juga berlaku untuk video ataupun artikel online gitu. Itu sama, makanya sistem digital ini bukan soal konten bagus aja, tapi bagaimana konsisten itu penting sehingga dikenal oleh si robot yang mainkan algoritma ini. Nah, seperti betul tadi satu contoh, satu konten kalau bisa dipecah menjadi 4. Jadi dalam satu, misalnya tadi soal daun salam, nah, daun salam itu dipecah 4 tuh, daunnya, manfaatnya, perawatannya, cara misalnya jenisnya atau segala macam. Daun salam semua isinya. Dalam satu konten video, satu syutingan
bisa dipecah menjadi banyak. Itu sama kalau teman-teman perhatiin di untuk lebih dikenal ya, misalnya di YouTube atau Google search pencari gitu, itu namanya kayak search engine optimization. Kalau di sistem robot tuh begitu. Jadi bukan hanya soal konten yang bagus, tapi seberapa banyak kita mengupload soal itu sehingga sistem mengenali akun kita. Itu betul. Nah, mungkin agak pusingnya adalah mecahnya jadi apa aja nih. Nah, itulah disebut kita sebagai konten kreator, kreatif. Jadi benar, coba lihat akun-akun lain, coba lihat YouTube lain atau short video lain atau di TikTok, cari, ikutin dan modifikasi. Jadi ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Yang kedua, soal teknis, benar bahwa untuk mencegah kejenuhan penonton, memang teknis broadcasting ya, audiovisual ya, dimanapun, karena kebetulan saya juga pengajar di audiovisual, jadi memang saya selalu menekankan bahwa untuk pengambilan gambar yang di luar continuous, misalnya kayak ada maling dari lari sampai digebukin, nah itu pasti di roll terus, direkam. Tapi kalau ada model kayak di luar vlog, itu benar 4 detik record, 4 detik stop. Ambil angle lain 4 detik, 5 detik stop, 4 detik. Jadi setiap 4 detik, 5 detik gambar harus sudah berganti sehingga tidak bosan penontonnya. Itu yang soal teknis. Lagi-lagi teknis, teman-teman saya saranin kalau mau ngedit, coba install CapCut. CapCut itu saya udah buktiin dia secara kualitas tidak turun. Jadi misalnya kalau teman-teman install CapCut, ngedit di situ, dia udah bisa disetting otomatis 1080 p progresif. Jadi outputnya pun akan 1:1. Jadi saya kalau ngedit sekarang dengan format vertikal, saya pakai CapCut. Nanti hati-hati, nanti di timeline-nya itu, di endingnya suka ada logo CapCut. Nah itu dihapus timeline-nya. Jadi kalau teman-teman mau nge-record, lalu diedit sendiri, saya saranin pakai CapCut. Dan itu terbukti ketika di-upload di Snack, itu tidak turun kualitasnya. Gitu. CapCut udah banyak kok yang gratisan, yang udah banyak template teksnya, musiknya juga banyak banget gitu. Dan karena CapCut juga menjadi salah satu aplikasi editing official untuk TikTok. Jadi memang dia disetting untuk video-video gitu. Paling ya bener ya. Nah, paling PR-nya kan itu ya, soal intensitas, kita waktu kita sedikit. Tapi gimana caranya dalam satu konten kita pecah menjadi 4 atau 5. Jadi di bom istilahnya. Itu betul, biar algoritma kita dikenal. Nah, teman-teman cukup bikin kan minimal syaratnya 11 detik. Nggak perlu bikin 5 menit. Kalau 5 menit malah larinya ke YouTube. Bikin aja minimal 11 detik, 30 detik. Itu udah cukup. Kalau perlu di part. 30 detik part 1, 30 detik lagi part 2, bagian kedua, bagian dan segala macam. Jadi nggak perlu dijadikan misalnya kontennya 2 menit, di 2 menit, 2 menitnya di roll. Nggak perlu, dipecah aja. Nah itu sehingga sistem mengenal kita cukup aktif nih. Satu upload, walaupun cuma 15 detik mungkin ya. Nah itu bisa menjadi tips buat teman-teman. Saya coba ke Mas Tukang Anggon, 97, mungkin mau ngasih masukan lagi? Mas Anggon? Masih di mute, Mas. Belum dinyalain. Monggo, Mas. Nah. Intinya salam sore lah menuju malam gitu kan. Dimana sedikit berbagi tips ataupun trik gitu kan. Yang emang tadi udah disampaikan penuh. Yang emang tadi malam juga kita diskusi sama Bung Broto, sama teman-teman kreator yang memang ada di Banjar sini gitu kan. Dimana kayak punya saya yang emang mungkin kayak sekarang lagi apa bisa dikatakan akun yang lagi berkembang kan itu. Dimana kayak saya tuh pertama emang dari semenjak bulan pertama saya ngamatin akun-akun kayak punya Bung Broto, terus kayak punya
asal mula gitu kan, sama yang emang sering keluar di beranda-beranda snack video itu kan. Nah terus di mana kayak saya juga yang emang lebih fokusnya itu yang emang beberapa kali sharing sama teman-teman yang ada di sini itu lebih sering ke ketika emang teman-teman mau konten itu lebih fokus ke ketika emang teman-teman ke manfaat ya manfaat terus ketika emang mau nyari efek samping ya efek samping gitu kan, dimana kayak kita lebih fokus ke arah konten kita gitu kan, yang emang nantinya itu akan dibaca oleh robot snack gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua itu soal kayak saya lebih ke masalah soal waktu gitu kan, soal waktu dan soal video uploadnya itu kan. Nah saya upload itu yang emang lebih ke arah diperbanyak lagi gitu kan, kayak yang emang saya melihat dari teman-teman yang emang kategori news, kategori film itu kan lebih banyak bahannya kan, lebih banyak bahannya, di mana mereka itu satu hari bisa ngupload nyampe 5 nyampe 4. Nah kenapa kayak kita nggak bisa itu kan di pertanian itu kan. Dan saya coba pada akhirnya pihak robot snack yang melihat saya juga kan itu. Ya emang kayak saya upload itu ada lima waktu itu kan. Yang pertama itu jam 1 malam. Dimana saya lihat itu ketika malam yang emang pertamanya itu saya kira nggak ada yang lihat ataupun nggak ada yang itu, ternyata malah sebaliknya itu kan lebih banyak yang lihat, karena saya rasa masyarakat Indonesia itu ya seneng gadang lah, seneng ronda kan itu kan, dimana ya ketika emang main HP ya mungkin lihat video-video yang ada di snack video kan itu. Nah terus yang kedua upload jam kedua itu kalau saya itu biasanya jam 5-an, jam 5 subuh itu kan, setelah sholat subuh saya biasanya itu. Ketika emang belum sholat ya saya nggak berani ngupload kan itu. Ya, terus yang ketiga jam ngupload saya itu biasa jam 12 waktu istirahat itu kan, siang. Terus yang keempat itu waktu-waktu jam seginian, jam 4-an jam 5-an itu kan. Ya, emang biasa saya yang emang dari analisis soal masalah upload gitu kan, dari berbagai macam teman-teman, entah itu di snack video, TikTok ataupun di ya emang kayak orang-orang jual beli online gitu kan, itu yang emang lebih ke arah waktu-waktu istirahat gitu kan. Terus yang terakhir itu jam 6 jam 7-an itu kan, saya uploadnya ya emang 5 waktu itu, jam 1 malam, jam 5 pagi, terus jam 12 siang, terus jam 4 atau jam 5 sore, yang terakhir itu jam 6 atau jam 7 tuh. Itu jam-jam yang emang jam-jam upload saya itu kan. Terus kayak masalah video itu memang saya juga ngatur soal nyari bahannya, soal waktu ngeditnya itu kan, yang emang sudah dijadwalkan, sudah di manajemen itu kan, sudah di manajemen itu. Terus yang ketiga itu kan, yang pertama tadi soal kita konsisten konsisten dengan akun kita mau upload apa itu kan, kita emang manfaat terus efek samping terus juga. Terus yang kedua itu soal masalah jam. Nah yang ketiga soal masalah kayak kita menggunakan emang ada itu soal kayak musik gitu kan, musik yang emang ada saya pakai, yang emang biasanya kan kayak punya saya kan lebih ke arah video sama keterangan gitu kan, sama teksnya gitu kan. Terus kalau kayak saya juga yang emang nyari lagunya itu yang ada di trending, itu yang ada di trending itu biasanya kan lebih
ketika emang trending berarti kan itu otomatis lagi biasa yang emang dipakai sering dipakai sama teman-teman yang lain kan itu, ataupun lagi naik-naiknya itu soal soal apa namanya eh suara yang memang dari ataupun musiknya itu kan yang memang trending. Terus yang keempat soal kayak event itu kan biasanya kayak kayak kemarin juga kan ada event apa ya, Snack Together, terus ada lagi yang emang event yang musik hits itu kan ada yang apa namanya Psikologi duo. cukup bagi duo itu kan, cukup bagi duo yang emang ya itu kita kita apa namanya intinya kita isi lah setiap ada pemberitahuan ataupun Oh, skip. Mas? Sinyal kayaknya. Sinyal. connect kayak kita harus ikutin supaya nanti gimana kayak kita konsisten uploadnya gitu kan, terus sisi lain juga kayak jadwalnya, terus kayak masalah musiknya juga itu saya rasa itu cukup lumayan mempengaruh gitu kan, paling kayak gitu. Oke. Oke, Mas. Tukang Angon udah bisa diambil poinnya sih. Bahwa pertama Emang memang pengalaman saya teman ketika emang jangan nyampe ketika emang apa video kita lagi naik gitu kan lagi viral, jangan nyampe kita nggak upload karena sisi lain di situlah ketika emang kayak kita ada video viral nggak ngupload ya nantinya video-video yang emang nantinya itu ya nggak ikut gitu kan, dimana ketika emang ada video viral minimal kayak kita ditaruh lagi ataupun upload lagi supaya video-video yang nantinya itu akan ininya kecipratan lah gitu kan, kecipratan. Paling itu Mas Santo yang emang perkembangan di akun saya yang emang nyampe kemarin bulan Agustus alhamdulillah itu ada 20 video viral itu kan, termasuk kayak itu yang salah tanaman itu yang emang tadi diceritain sama Mas Broto. Tapi pada akhirnya yang emang itu emang benar di mana viral itu kan ternyata komenannya itu hujatan semua itu kan. Ya emang saya rasa alhamdulillah itu kan gimana viral terus ternyata akhirnya kemarin yang emang banyak hujatan di komentarnya itu pada akhirnya nggak lolos, tapi ya oh iya, tapi lolos nggak videonya tuh? nggak nggak lolos gara-gara Komen ya. komen itu Nah, kan. komen Yang kalau ada yang sifatnya hujatan, kalau misalnya Mas tiba-tiba baca ya, langsung ya di-delete Mas komennya. oh nah ini lah kayak gimana maksudnya kayak kemarin juga yang emang pusingnya itu Mas apa pusingnya itu kita komenannya itu udah nyampe 2000, masa kita ini semua kan Wah, pusing gitu kan. memicu kerusuhan kalau itu. Itu kan Sebenarnya kalau komen gini, komen sekiranya udah terlalu banyak dan Mas mau ngapus nih, sementara ya. komennya itu bisa di private dulu Mas. Oh bisa di private. Di private tuh di hold, jadi mereka nggak bisa komen sembari kalau bisa dihapus-hapusin tuh yang berbau hujatan. Memang Oh komen yang berbau hujatan itu bisa dianggap gagal, memicu permusuhan ya. Nanti ada yang report mungkin informasi palsu, nah itu buru-buru deh dihapus sebelum kebaca sisi. oh iya ya emang kayak kemarin yang emang kayak sekarang ya Mas ya itu udah nyampe 300 berapa ya 315 kalau nggak salah tuan. Ya emang saya lihat like-nya itu nyampe 2000 juga, nyampe 2000 like-nya, terus komennya juga nyampe 2000 juga, yang membagikan itu udah nyampe 1000 dua. Ya Wow. emang ternyata ada manfaatnya juga itu kan, yang emang saya saya kira itu kan ya emang kesalahan saya juga, yang emang saya nggak nanya dulu ke teman-teman ataupun nyari ini sih tanaman apa itu kan, saya kira itu lunca, ternyata lunca itu punya saudara yaitu takokak kan itu, yang emang salahnya di situ. Terus sisi lain juga kayak tadi benar yang emang yang emang tadi udah disampaikan sama Mas Broto itu terkait masalah judul itu kan, itu emang sangat mempengaruh di mana kayak kita upload minimal kayak kita itu gimana kita bikin judulnya itu rada menarik gitu kan, supaya
ya para para apa yang nonton gitu kan itu penasaran sama video kita yang emang nantinya itu mereka itu melihat video kita nyampe selesai kan itu. Gitu. Paling kayak gitu Mas Santo Siap. untuk trik ataupun sharing yang emang yang saya rasakan itu nyampe sekarang itu kan. Dan saya juga kayak tadi malam juga sempat kaget juga kenapa ini ternyata bulan Agustus doang ya emang ternyata nyampe sekarang juga ada yang naik gitu kan syukurnya gitu ya emang udah nyampe 1 hari kayak tadi malam gitu tadi malam ya emang saya upload jam 1 ternyata nyampe jam 1 lagi itu udah naik nyampe 15 kan gitu. Wow, 15.000. Iya 15.000 ya Mantap. emang perkembangan itunya yang emang kita harus konsisten dengan waktu, konsisten dengan uploadan kita, di mana harus kita manajemen masalah Betul. masalah waktu dan masalah uploadnya itu. Ya, Paling jadi itu. kalau udah dapat kliknya, udah ada yang viral, wah itu jangan kendor Mas, justru digebukin lagi. Oh, Gitu. gebukin lagi terus. Iya, karena itu momentumnya lagi dikenal nih, gitu. Benar-benar. Wah, selamat Mas Angon, kemarin dapat 20 viral, gile banyak banget. Gitu. Tapi betul soal judul, memang kalau termasuk di teknik berita ya, kalau teknik berita juga memang judul itu harus menarik. Nah, menarik ini kadang bisa provokatif, bisa clickbait, tapi bisa juga membuat orang tuh bener-bener apa ya, ini apaan sih gitu. Nah, yang jadi problem adalah ketika judulnya nggak sinkron sama videonya. Nah, itu bisa digebukin tuh sama massa ya kan. Tapi bahwa pemilihan judul yang provokatif, yang unik, itu jadi penting. Itu betul banget. Dan selain itu juga, makanya waktu itu saya saranin kalau teman-teman suka ngelawak, ngevlog gitu ya, dibikin lucu aja konten agriculture lagi ngapain, tapi ada lucu gimmick-gimmicknya. Nah itu kadang bikin orang tuh senang. Tapi kalau mau agak serius, ya itu coba judulnya dibikin agak provokatif sedikit, dengan tentu kontennya dibikin menarik juga. Ya benar sih, memang itu syarat-syarat tips-tips yang sebenarnya umum ya, sebenarnya umum juga gitu. Cuman ketika dipraktekkan itu memang butuh proses, nggak langsung berhasil. Tapi sekalinya berhasil kita makin belajar kok. Dan itu memang lagi-lagi inti dari konten kreator tuh begitu memang. Teman-teman kalau lihat di YouTube apalagi lebih gila judul-judulnya bikin menarik, isinya sialan cuma foto doang. Yang penting mereka ngeklik dan nge-view. Nonton minimal dibuka video minimal 3-5 detik itu dianggap 1 view. Itu. Apalagi kalau dia nge-share, cuman ada resiko. Pasti kalau ada hujatan, wah buru-buru deh tuh. Buru-buru kalau bisa video komennya dihapus langsung dihapus buru sehingga masih selamat gitu. Tapi at least walaupun satu gagal dan dihujat banyak orang, dan itu menggiring penonton untuk ngebuka video-video lain dari akun Tukang Angon misalnya, itu otomatis tuh jadi penasaran nih isinya apa lagi sih, yang lain ini brengseknya apa lagi nih gitu. Tapi setidaknya itu membuat dia mau penonton tuh tertarik gitu. Ini bikin brengsek apa lagi nih. Nah itu sebenarnya secara komunikasi itu nyampe. Nah orang Indonesia kan kadang gitu ya, yang misalnya katakanlah kita video-video soal politik, video politik yang kita benci kadang memaksa kita jadi mau nggak mau jadi penasaran kan, nih bencinya apa lagi sih, jadi orang sebel makin pengen kelihatan sebel gitu. Nah itu sebenarnya teknik komunikasi yang memang ada teorinya. Cuman kalau terlalu negatif berbahaya juga soalnya buat akun kita. Sekali-sekali it's okay sedikit provokatif hanya untuk menarik apa ya, dalam tanda kutip caper gitu, cari perhatian ya, kayak politikus ya, asal ngeritik ngebluffing, dia sebenarnya narik aja gitu, membuat orang nengok. Nah itu sebenarnya ada memang betul ada teori komunikasinya memang soal itu. Jadi memang dalam tanda kutip kadang ada sedikit bandel ya untuk dibikin nengok oleh penonton gitu. Tapi sekali 2 kali aja. Kalau udah running, kalau udah dikenal dan semakin viral, nah itu baru digebukin lagi tuh, di boom. Nah itu tadi, memang untuk bikin 5 atau 6 konten, kadang memang kita mentok ide. Tadi Mas Broto bilang kadang ide itu ya muncul ketika kita lagi di tempat sesuatu, dan kadang muncul. Kalau Mas Tukang Angon tadi bilang bahwa udah kalau fokus di satu aja tuh, itu juga betul. Gitu.
Nah, teman-teman kalau lagi benar-benar nggak dapet dua-duanya, teman-teman bisa nyoba nge-remake lagi. Jadi teman-teman dulu mungkin dalam sebulan lalu udah pernah ngupload soal tanaman apa misalnya ya, tanaman kecubung lah misalnya gitu, terus nggak viral. Teman-teman coba remake lagi, bikin lagi dengan angle yang berbeda, dengan gambar yang berbeda, itu sah. Itu sah. Jadi teman-teman kalau mentok nih ide, udah 2 bulan, balik lagi di bulan pertama kemarin aku upload apa ya, ngangkat soal apa ya, nah itu dibikin ulang, dibikin remake lagi, itu boleh, siapa tahu viral. Jadi nggak harus kalau udah ini terus nggak mau lagi ide yang enggak, karena semua tayangan-tayangan tuh kadang sebenarnya dia nge-rerun ya, remake ulang, dikemas ulang, tapi kontennya sama sebenarnya isinya. Itu bisa dicoba. Oke, makasih Mas Tukang Angon. Siap. Gila ya, 20. Kita lihat rekapnya besok ya, 20 video viral. Ya, siap. Berapa miliar tuh dapatnya ya. Aduh. Teman-teman lain boleh, kalau ada yang mau nambahin lagi, atau mau nanya, mungkin Mas Abim, Mas Asal Mula, Mas Hala, mungkin yang on air nih, Mas Yasin. Mas, ini saya bagi apa ya? Boleh. Mungkin sebenarnya saya kurang relevan untuk ngobrolin secara viral karena memang teman-teman yang di challenge sama saya mereka berhasil, sedangkan saya kurang semangat karena memang faktor pekerjaan ya. Enggak apa-apa. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan sama Mas Broto sama Mas Tukang Angon Mualim itu memang hal-hal yang memang umum dilakukan oleh konten kreator untuk menarik views atau menarik penonton supaya lebih banyak menonton video kita hingga akhirnya videonya viral. Nah, terus selanjutnya memang tadi disampaikan oleh Mas Anto yang kebanyakan itu kan soal ide, gagasan, membuat kontennya itu yang agak sulit. Nah, saya pakai cara dan saya sudah share ke teman-teman di komunitas saya. Caranya sebenarnya simple. Kita menggunakan smartphone, kamera, yang di situ ada Google Lens. Kalau ada aplikasi, ada Google Lens-nya, kita klik. Kemudian yang kita lihat apa di situ. Misalkan tanaman semangka, kita bingung nih namanya apa, kita foto supaya nggak salah lenca sama takokak itu, supaya nggak salah. Nah, jadi setelah muncul itu, kita akan tahu itu tanaman apa gitu. Nah, muncul namanya. Nah, setelah itu kita langsung buka ke Google-nya, bukan di Google Lens-nya. Nah, setelah itu nama yang muncul itu misalkan tanaman semangka. Lalu kemudian ketika di search engine Google itu muncul, lalu di bawah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak, biasanya ada 5, 6, sampai 7. Nah, kita gunakan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai konten. Karena apa? Karena pertanyaan itu adalah hasil akumulasi banyak orang untuk mencari sesuatu. Misalkan saya mau makan apa ya hari ini, nanyanya ke Google. Dan itu bisa jadi ide kita untuk membuat konten. Ternyata kita rekomendasi ini makanan misalkan sambal tempe untuk di siang hari gitu. Atau misalkan ketika kita menjumpai tanaman semangka, ternyata itu tanaman semangka bisa dimakan apa enggak lah, kita buatkan tanaman semangka yang kita makan, bukan semangkanya yang kita makan. Efeknya apa? Nah, itu yang dicari. Jadi istilahnya konten kita adalah sebuah jawaban dari pertanyaan banyak orang. Nah, kita menggunakan platform Google ya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa memanfaatkan analitik. Mungkin kalau analitik di Snack Video tidak begitu lengkap gitu kan. Hanya saja laki-laki, perempuan, terus jamnya berapa, hanya itu kan, terus dari negara mana, hanya itu. Mungkin kita bisa memanfaatkan kalau di analitik Snack Video adalah kapan waktu, mungkin punya Mas Mualim atau Tukang Angon itu dia powerfulnya di jam, karena dia pakai konsep sholat gitu kan, sholat 5 waktu, setiap sholat dia posting, makanya dia di analitiknya otomatis waktu-waktu istirahat. Nah, mungkin berbeda dengan akun yang lain. Makanya kita harus analisa waktunya, misalkan kita ngupload nih selama 1 minggu
5 secara konsisten, mana yang paling viral, dan kita lihat waktunya. Ketika waktunya itu jam 5, berarti kita harus posting jam 5. Ketika ada nambah lagi ya kita masukin ke situ. Jadi itu akan lebih mungkin akan lebih relevan untuk teman-teman ketika berbeda trik dengan misalkan Mas Tukang Angon atau Mas Broto. Jadi itu salah satu pandangan saya, dan saya lagi mencoba men-challenge teman-teman di komunitas saya untuk bagaimana ketika kita posting sehari itu 20. Efeknya seperti apa? Misalkan mulai dari tahap terkecil dulu, misalkan sehari posting 6 selama seminggu, kemudian ditingkatkan 10, kemudian ke 15, terus di bulan terakhir, di minggu terakhir itu 20 postingan tiap harinya. Saya kira nanti teman-teman akan melihat performanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Dan beruntung Mas Broto dan Tukang Angon dia mau konsisten gitu, sedangkan yang lain mungkin masih bingung mempertimbangkan bagaimana mencari ide untuk konten dan segala macamnya. Nah, kita tadi salah satunya memanfaatkan Google Lens. Ketika kita bingung itu tanaman apa, itu objek apa, lalu kita kemudian cari di Google, pertanyaan apa yang banyak dicari di Google, itulah yang harus kita jadikan konten dan kita kasih jawabannya. Nah, entah itu efek samping, manfaat, atau tata cara segala macam, di Google itu ada. Nah, itu ya. Paling gitu Mas, sementara kalau dari saya untuk mencari ide dan gagasan kontennya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Hafid. Ini komunitas Banjar ini solid ya. Solid banget gitu. Mungkin teman-teman bisa belajar banyak dari komunitas yang buat terutama istilahnya ya, lonely wolf ya, lone wolf gitu, dia berjuang sendiri, nggak ada komunitasnya, nggak ada temennya di daerahnya gitu ya. Bisa nanti nanya di grup, jangan berpikir sendiri. Kalau bisa syukur kalau ada teman-teman ya, ada komunitas itu sangat membantu. Termasuk kalau di grup juga nggak apa-apa, tanya-tanya banyak, jangan sendirian, jangan berpikir sendiri, kita belajar bareng bersama untuk dalam tanda kutip belajar algoritma dan belajar konten dan segala macam. Saya dengar juga teman-teman di komunitas Banjar ini sambil bisa jualan juga ya, kalau nggak salah ya. Bisa gimana tuh sistemnya tuh, Mas Apit? Gimana? Saya ulangi. Itu yang saya dengar biar lebih bersemangat itu bisa memanfaatkan konten dari Snack Video itu bisa buat promosi juga kan, promosi barang ya. Oh iya ya, ini konsepnya kayak gini. Jadi kita kan di Snack Video mungkin setelah kemarin ada istilahnya badai gitu kan, badai aturan baru itu kan membuat kita lemes, agensi juga aduh bingung ini gimana nasib teman-teman member yang sudah bergabung. Jadi saya juga langsung berpikir gimana caranya yang khusus konten pertanian itu tidak putus semangat di konten saja. Setelah aturan baru kayaknya agak sulit, naik viralnya sulit, saya cari cara, ternyata kayak gini. Berkat kita gabung di Snack Video, terutama lewat agensi, itu mengajarkan kita untuk belajar konsisten. Dan itu sudah kita lakukan dan tidak kita sadari. Harusnya itu harus kita sadari bahwa ternyata saya sudah konsisten, saya sudah mau berubah, saya sudah mau meluangkan waktu untuk konten. Nah, itu kita harus sadari, kita harus syukuri, dan itu kita harus kembangkan lagi. Udah produktif ya? Produktif. Ya, kita harus kembangkan lagi mungkin ke platform lain, yang mana jangan sampai meninggalkan Snack gitu. Platform lain artinya mungkin kayak TikTok atau YouTube. Karena menurut saya gitu ya, kalau di Snack Video itu kan aktif income. Ketika kita konten dapat uang, tapi kalau nggak konten ya wassalam, nggak dapat uang kayak gitu. Apalagi kalau nggak viral-viral, aduh itu pusing minta ampun. Pegang ini terus, ini kepala terus. Nah, jadi ketika kita konten pertanian, kita bergeser juga ke platform lain tanpa meninggalkan Snack, ke TikTok ataupun YouTube ataupun yang lainnya. Nah, yang jadi menariknya adalah ketika kita konten pertanian, kenapa tidak
kita bisa mencari cuan lagi dari konten-konten yang kita lakukan. Contohnya misalkan di YouTube kan kita bisa mendapatkan uang tanpa harus ada ketentuan, misalkan viral selama 7 hari udah hangus gitu. Itu kan enggak. Nah itu justru itu jadi investasi daripada kita posting video di Snack Video, lalu kita selesai hapus, mendingan kita simpan videonya di YouTube. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa untuk posting di YouTube selain itu menjadi passive income atau pendapatan yang tanpa harus ada waktu kapanpun kita tetap dapat uang, kita juga menambah lagi ke marketplace. Marketplace itu contoh Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan yang lainnya. Nah, yang kita posting apa di marketplace itu? Apa yang kita lihat itu pasti kita jual. Kembali lagi kita manfaatin yang namanya Google Lens. Ketika kita melihat objek tanaman, misalkan tanaman putri malu ya, kita foto pakai Google Lens. Kalau di search-nya itu muncul harga, oh berarti itu bisa kita jual. Lalu kita pasangin, fotonya udah foto kita sendiri nih, foto asli kita posting nih, harganya di situ misalkan 10.000, kita jadi 7.000 aja, kan kita pemain pemula. Makanya kita posting aja situ. Apakah ada yang beli? Ya peduli. Yang penting kan itu kita posting dulu. Pasti ada yang melihat dan ada yang beli. Dan buktinya, alhamdulillah salah satu di komunitas kami dan masuk di grup pertanian, namanya itu Mas Hendra Lestari Hijau kalau nggak salah namanya. Dia itu menjual tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Contoh rumput tadi putri malu. Terus ada kersen, dia jual. Padahal dia bukan miliknya, tapi ada di sekitar alam. Tinggal misalkan ada yang beli, tinggal ngobrol ke pemilik lahan, ini minta ininya ya, padahal sama dia jadi duit, sedangkan sama yang punya apaan sih itu gitu. Makanya saya harap teman-teman juga bisa lebih melihat peluang dari kondisi seperti ini. Artinya kita bermain di Snack sudah terbiasa melakukan kreasi dalam pengambilan video, tata cara segala macam, kita juga harus merambah ke yang lain. Sebagai ucapan terima kasih ke Snack Video, ya kita jangan meninggalkan Snack Video, performanya harus ditingkatkan kayak gitu. Jadi semuanya jalan, nanti Snack Video misalkan lagi nggak ada yang viral, kita bisa dapat uang dari YouTube ataupun dari penjualan yang di marketplace itu. Nah sebagai sebagai pembuktian, mungkin setelah Zoom ini, teman-teman cek di marketplace misalkan Tokopedia, apa yang teman-teman lihat, cek aja di Tokopedia, misalkan daun pisang, ada nggak harganya? Ada harganya. Terus ada daun bambu, ada dijual. Daun bambu yang masih segar, daun bambu yang jadi humus, daun bambu yang sudah jadi sekam, dan apapun itu yang ada di desa pasti laku. Kita nggak harus ke kota, tapi kita harus berpikir dari desa kita bisa merambah ke kota dengan produk-produk kita. Karena kalau orientasi pasarnya adalah desa, saya yakin itu nggak bakalan laku. Tapi kalau orientasinya pasar kota, pasti laku. Soalnya kayak gini Mas, saya pernah terinspirasi dari mungkin orang tua ketika lagi marah ke anaknya. Dia bilang, kalau anak minta uang ke orang tua, minta uang terus, pasti dia marah gitu kan. Marah. Ngapain minta uang melulu? Bahasa Jawanya, ngapain jaluki duit? Kayak duit ngereok nang pawan itu. Bahasa Indonesianya itu, ngapain kamu minta uang? Kayak tinggal mereok tinggal ngambil aja di tempat sampah gitu. Nah, saya terinspirasi dari itu. Kenapa kita tidak buktikan bahwa pernyataan orang tua itu benar, bahwa kita bisa meraup rupiah dari tong sampah kayak gitu, Mas. Lewat cara-cara seperti itu. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, wah Mas Hafid tuh sebenarnya ide brilian banget, dan sebenarnya visi jauh saya salah satunya adalah sebagai media untuk literasi kita juga, bahwa teman-teman yang di daerah bisa membuka betul-betul jendela dunia, bahwa dengan hanya di desa kita bisa punya pasar di global, tidak hanya di Indonesia bahkan. Dan itu sebenarnya step yang bagus, ide yang bagus. Itulah sebenarnya apa yang disebut dengan petani milenial. Jadi bagaimana pemasarannya itu tidak konvensional. Dan itu benar stepnya. Makanya teman-teman tuh boleh diizinkan untuk mengupload kontennya yang udah diupload di Snack Video ke platform lain, itu boleh setelah 1 kali 24 jam. Jadi
Setelah diupload, sebelum dihapus, diupload dulu di Instagram, Shopee Live, teman-teman kalau punya akun Shopee boleh ditaruh di situ, Shopee Video, di YouTube, semua platform TikTok itu disebar semuanya. Jadi betul, suatu saat itu akan menjadi passive income, tidak hanya dari segi organic income yang dibayar oleh YouTube misalnya atau TikTok, enggak, tapi itu sebagai media promosi. Sembari teman-teman juga punya akun di marketplace. Jadi sebenarnya betul banget, mencari rupiah tidak hanya di snack video. Betul, snack video hanya sebagai active income karena kita dikontrak dan kita dibayar di situ. Tapi tidak berhenti di situ sebenarnya. Teman-teman bisa konten-kontennya itu bisa dihargai dan bahkan bisa diuangkan. Para paling mudah betul pakai Google Lens. Saya yakin semua kamera, ya mungkin belum semua ya, tapi semua kamera yang ada di ponsel teman-teman itu, atau masuk di google.com bisa ngeklik gambar kamera, itu namanya Google Lens. Teman-teman bisa tahu itu tanaman apa, dan bisa kelihatan apakah ini ada nilainya atau tidak. Ketika masuk di marketplace, berarti itu ada duitnya. Dan betul, lagi-lagi, mungkin kalau di desa itu sesuatu yang biasa atau liar, tidak ada harganya. Tapi di luar daerah teman-teman itu ada harganya. Itulah kenapa platform media sosial termasuk snack video itu adalah sebagai media promosi buat teman-teman. Mungkin lagi jalan ngelihat kembang apa yang jatuh berantakan di jalan, itu suatu hal yang biasa. Tapi di luar daerah teman-teman itu suka ada nilainya dan jauh lebih tinggi, bahkan kalau teman-teman bisa sampai ke luar negeri. Luar negeri itu daun pisang aja mahal loh. Mungkin di kita enggak. Nah, itu yang sebenarnya ide konsep, ya apa ya, kalau sering dengar industri 4.0 ya kayak gitu. Bagaimana mendorong teman-teman yang di desa pertanian itu bisa menghasilkan, bisa keluar dari apa ya, dari jendela desa, tapi tidak perlu keluar daerah ya, dengan memanfaatkan media sosial, platform video, marketplace. Nah, itulah teman-teman yang harus bisa manfaatin. Snack video hanya sebagai step pertama aja, sebagai latihan teman-teman, belajar disiplin betul, belajar produktif betul. Nanti teman-teman akan kebuka pintu-pintu rezeki lainnya dari situ. Ya, bisa mengenal TikTok, bisa kenal YouTube, bisa kenal Tokopedia, Shopee Video, dan segala macam. Nah, di situ mungkin banyak lagi kantong-kantong yang bisa teman-teman manfaatin. Jadi, mungkin yang selama ini belum teman-teman tahu, nanti lama-lama teman-teman akan tahu. Dan itulah yang terjadi di generasi era digital sekarang. Intinya adalah teman-teman nggak perlu keluar daerahnya, nggak perlu keluar rumah untuk mendapatkan penghasilan banyak. Cukup dari situ aja, nggak usah kemana-mana, udah bener damai di desa. Tinggal gimana caranya punya penghasilan seperti orang kota. Dengan adanya media sosial, dengan adanya platform digital, itu banyak membantu teman-teman untuk bisa keluar, nggak keluar dari dunianya tanpa harus keluar daerah. Intinya begitu. Dan mungkin ini akan, mungkin di daerah teman-teman nggak banyak, belum banyak ya. Mungkin pemerintah daerahnya atau kecamatan, kelurahannya yang belum menaungi atau memberikan edukasi, literasi soal seperti itu. Nah, beruntung teman-teman di Banjar sudah ada nih. Dan siapa tahu teman-teman yang ada di sini menjadi pionir juga untuk mengembangkan daerahnya melalui hal-hal seperti ini. Jadi, teman-teman di Greenfield, kita tidak hanya bicara juga semata kecil soal snack video dan penghasilan, tapi kita boleh untuk belajar lebih banyak di luar itu. Intinya adalah teman-teman bisa bareng-bareng belajar meraih sejahtera bareng-bareng dengan ada menggunakan platform-platform digital ini. Begitu yang mungkin apa ya, mungkin Mas Hafid, teman-teman, dan termasuk saya juga ngebantu untuk memberikan wawasan itu. Gitu. Jadi betul banget bahwa rezeki bisa di mana aja tanpa harus keluar. Nah, itulah kenapa ada sebutan konten kreator. Tapi konten kreator tidak terbatas hanya bikin konten, tapi bisa jualan juga. Dan sebenarnya kalau teman-teman udah berjualan di daerah, ini bisa mengembangkan dengan cara ini salah satunya. Paling itu. Jadi teman-teman intinya tetap bersemangat. Jadi jangan hanya karena gara-gara aturan kita yang semakin ketat dan berubah-berubah, terus patah semangat. Enggak, ingat rezeki bukan dari sini doang.
tapi bagaimana kita bisa belajar dan memanfaatkan dari langkah pertama ini sebenarnya. Ini langkah pertama. Snack video mungkin teman-teman ada yang berhasil atau enggak. Bagi yang nggak berhasil, ini pasti ada manfaatnya. Betul, kita belajar untuk produktif, kita belajar bikin konten, kita belajar untuk berpromosi. Tanpa meninggalkan snack video karena tetap ada hasilnya, walaupun mungkin nggak besar atau belum viral, tapi teman-teman bisa mulai, kemarin kan teman-teman buka IG ya, buka akun Instagram, buka akun TikTok, itu dimanfaatin tuh. Konten yang udah naik di snack video, setelah 24 jam dipersilahkan untuk mengupload videonya di situ. Dan nanti kalau Instagramnya atau TikToknya udah 10.000 view, saya daftarin ke Shopee Video. Karena itu jadi syaratnya. Jadi, jangan berhenti karena susah viral terus berhenti. Enggak. Tetap, karena kita nggak tahu. Pintu rezeki yang lain dibukakan itu nggak tahu kita. Kan kita yakin ya, satu pintu rezeki tutup, pintu yang lain terbuka. Dan itu pasti. Itu udah kayak rumus alam yang pasti. Yang penting jangan menyerah. Karena mentalitas kita juga kan diuji ya. Gitu. Dan orang Indonesia, mentalitasnya kadang gampang patah. Nah, melalui komunitas kita di Greenfield ini, mudah-mudahan saling membantu menguatkan lah secara mental, meningkatkan mentalitas kita bahwa rezeki tidak hanya di snack video. Bukan soal dolarnya doang snack video itu. Tapi soal bagaimana kita belajar produktif menjadi konten kreator dan bisa dikembangkan dengan bisnis-bisnis yang lain melalui platform yang serupa. Seperti kayak gitu. Keren banget Mas Hafid dan komunitas Banjarnya ini. Mungkin bisa ditiru ya komunitas teman-teman yang mungkin di Sumatera, di Palembang, di Padang, di Medan, di NTT. Ini menjadi pionir. Kapan-kapan diundang aja nih Mas Hafid ke sana untuk jadi. Waduh. Tapi langkah yang dilakukan itu udah benar-benar apa yang saya visi. Saya juga pengen gitu Mas Hafid, bahwa menyejahterakan daerah kita sendiri gitu, tanpa harus keluar dari daerah. Ya, mau nambahin toh. Mas Ari silakan. Ya, halo semuanya. Oke guys, salam kenal nih. Mas, asal mula itu udah bener banget itu langkahnya. Kemarin juga saya mencoba meniru Mas. Ternyata jualan tidak hanya di media sosial, di beberapa jejaring pun juga aku nggak nyangka gitu. Misalnya kayak ini banyak banget nih tanaman ini Miana. Dulu itu tumbuhnya cuma di tanah Mas. Ternyata kok aku baca-baca beberapa dari Mas Abim juga pernah viral dan lain-lain. Aku pindah di beberapa pot ternyata juga cepet banget numbuhnya Mas. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan tanaman, dengan konteks agrikultur pun bisa menjual kok Mas. Tadi aku juga ini loh, cuma kepikiran Mas, daun pisang itu luar biasa loh, itu walaupun di pasar segepok cuman 5.000, ternyata efeknya luar biasa untuk yang sekarang. Terus ada beberapa tadi Mas Mas Angon itu ya mengenai konsistensi, benar Mas, itu saya juga kemarin mencoba menerapkan itu di tematik manfaat, kemudian efeknya apa itu ternyata teman-teman kalau mau jalanin itu konsisten di itu, saya pikir bisa viral sih. Dulu saya pengalaman, saya awal di snack video ikut dengan Mas Hanto ini, saya nggak menyangka target saya dulu waktu itu awalnya saya mau main di hewan, ya kan di burung lovebird, murai dan cucak hijau. Tapi kok saya melihat peluang lain nih di tanaman. Ternyata saya bicara dengan Mas Abim, bicara dengan Mas Hanto, ternyata kok boleh ya satu tanaman kita kulik menjadi beberapa puluhan konten tuh bisa sebenarnya. Apalagi sekarang tadi Mas Hanto bilang ada yang namanya pengulangan atau remake kembali. Saya pikir lu bikin 5 konten di situ, kemudian lu remake lagi bisa 10. Kalau ngomongin aktifnya lu udah aman, tapi ngomongin viral itu juga akan lebih aman juga gitu dengan konten atau kreasi-kreasi yang dinamis sih sebenarnya. Kalau aku sih cuma nambahin itu tadi, aku dengar sempat sekilas dengar, oh iya benar juga menjadi suatu masukan nih buat teman-teman yang lain biar tidak fokus ke wah yang ini kira-kira gimana, yang ini kira enggak, udah sikat aja, hajar aja sih. Tadi Mas Hanto juga bilang di pull aja, disikat aja, dihajar aja, biar alam atau semesta yang menentukan. Mungkin gitu ya. Sorry aku agak nambahin ini. Mungkin monggo bisa dilanjut.
Siap. Ya, benar banget. Intinya jangan berhenti. Ini adalah baru awal, proses awal, dan Snack Video kebetulan mau ngebayar kita. Intinya gitu. Tapi lagi-lagi rezeki itu bukan dari sini, tapi dari konten-konten yang sudah kita bikin, jangan dihapus. Kita sebar lagi. Kalau mungkin kemarin nggak aktif di Instagram, nggak aktif di TikTok, nggak aktif di YouTube, nah itu bisa semua konten itu dioper. Jadi semua platform ini jalan dan nggak sia-sia. Paling udah mau maghrib ya. Sekali lagi terima kasih banget buat teman-teman, Mas Hafid, Mas Mualim, Pak Broto, Mas Hari, dan teman-teman lainnya. Ini saya record, saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube buat teman-teman lain yang mungkin masih pengen ngedengerin lagi, atau teman-teman lain yang belum ikut, nanti bisa mendengarkan ini tema hari ini. Sharing-sharingnya menurut saya menarik banget, dan mudah-mudahan bisa membuat kita jadi bersemangat lagi ya, tidak patah semangat, dan semakin terbiasa dengan dinamika perubahan aturan. Nggak hanya di Snack Video ya, mungkin aturan-aturan kehidupan kayak bensin naik dan segala macam juga kita sebagai manusia yang adaptif kan, jadi kan harus terbiasa. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah, kita justru harus menyesuaikan. Jadi tidak hanya diam dan menyerah, karena nggak ada gunanya sama sekali. Dan justru di forum-forum seperti ini, semoga kita semakin saling menguatkan ya, jadi setidaknya dari circle kita ini, kemudian dari circle keluarga lagi berkembang untuk saling support dan segala macam. Intinya teman-teman tetap konsisten, tetap kemungkinan viral itu sekarang lebih tinggi kalau balik lagi ke Snack Video, dan sejauh ini belum ada kabar apapun, jadi mudah-mudahan saya sih optimis ya, Greenfield akan diperpanjang. Kemudian sembari nunggu lagi tuh yang soal insentif $200 itu, saya belum dapat kabar lagi, nanti sembari kita tunggu. Untuk teman-teman yang masuk critical dan observation period, semangat lagi, bahwa ada kemungkinan, masih kok kemungkinan untuk selamat kok, dengan yang penting kejar viral terus. Nah, tips viral tadi udah disampaikan. Paling gitu. Kalau dari tetap semangat teman-teman, Jos, tetap semangat. Teman-teman yang di pedesaan itu luar biasa kontennya. Keren. Saya pikir semangat ini di desa luar biasa. Obsesi yang bisa diangkat desa. Pengalaman saya ikut 4 bulan aja udah bisa terima 2 jutaan sebenarnya. Saya pikir teman-teman bisa akan lebih dari itu. Apalagi Mas Abim, ya nggak Mas? Lebih banyak Mas Angon ya, Mas Broto itu loh. Gila, 20 konten edan udah. Pokoknya berapa tetap semangat, selamat gitu. Semangat, selamat, terus berkarya, jangan sampai otak kita mati, dah itu aja. Sikat hajar. Dan 2020 dibayar semua itu sekarang, gila. Jadi buat teman-teman, bukan malah jadi minder ya, tapi justru malah iya dia bisa, berarti gue juga bisa. Jangan saling beriri, karena kita beda-beda nih, nggak bersaing gitu, kontennya pasti beda-beda, justru kita saling belajar. Ini satu lagi Mas, ini untuk penyemangat ya, penyemangat teman-teman, saya dapat sebuah buku dari Mas Sabto Anggoro yang mantan pemilik Tirto. Jadi sebuah buku yang bernama Mantra Justru. Saya dapat dari beliau ke Mas Sabto, Mas kenapa ini bukunya dinamain Mantra Justru? Nah, kamu belum tahu, Fit? Belum. Ini, jadi kan kebanyakan orang yang lagi down itu banyak alasan dengan kata tapi. Kebanyakan tapi HP saya jelek, tapi saya di desa, tapi saya nggak punya apa-apa, tapi saya nggak punya komunitas, tapi pokoknya banyak tapi itu kalau orang mau gagal. Dengan kata justru, dengan mantra justru, kita harus menggunakan hal apapun itu dengan kata justru. Justru karena saya di Snack Video, saya harus lebih lebih semangat. Justru karena saya di desa, saya lebih bisa berdikari, saya lebih mandiri dari teman-teman yang ada di kota. Justru karena saya, pokoknya apapun itu kita pakai mantra justru. Mudah-mudahan teman-teman ketika berjalan setelah Zoom ini,
menggunakan kata justru akan lebih semangat lagi. Kira-kira begitu Mas Santo. Terima kasih. Oh, keren. Itu the power of words ya. Kata-kata bisa ngerubah mindset kita gitu. Memang lebih positif. Oke, bermanfaat sekali ya diskusi kita malam ini ya. Nanti pokoknya saya upload buat teman-teman kalau mau yang ketinggalan tadi misalnya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Ngapain tuh Mas Hari tuh? Nggak bener tuh. Air keras tuh. Saya tutup ya, teman-teman. Udah mau maghrib. Selamat berhari Minggu. Selamat istirahat. Bersemangat lagi mulai besok. Dan saya tutup ya. Selamat sore, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Dan teman-teman semangat.